Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sulandari dengan NIM B1A1214556, berasal dari kelas K, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Kewarganegaraan. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa topik yang telah saya susun. Yang pertama yaitu tentang hakikat PKN atau pendidikan kewarganegaraan, yang kedua identitas nasional, yang ketiga integritas nasional, yang keempat konstitusi, yang kelima hak dan kewajiban negara dan warga negara, keenam demokrasi, ketujuh penegak hukum, kedelapan wawasan Nusantara, kesembilan ketahanan nasional, dan 10 yang terakhir Project Citizen. Nah, untuk mengetahui pembahasan ini lebih lanjut, mari simak video saya kali ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat PKN atau hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah metode pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan juga perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Nah, ada yang menanyakan tentang alasan mengapa diperlukan pendidikan. Mengawasi diperlukannya pendidikan kewarganegaraan, di sini saya akan membahas yaitu mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara akan memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, dan adapun tujuan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan yang penting dalam memberi pemahaman bahwa pentingnya pendidikan bagi manusia, terutama seseorang warga negara dalam memahami kedudukan warga negaranya dalam negara. Nah, tujuan umum pendidikan kewarganegaraan yaitu mempunyai tujuan untuk mendidik setiap warga negara agar menjadi warga negara yang baik yang terlukis dalam sebuah tulisan Somantri. Nah, kita kembali ke pembahasan yang kedua. Dalam topik yang kedua ini, kita akan membahas tentang identitas nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kailan tahun 2002 yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Kailan 2002, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nah, nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Topik yang ketiga, kita akan membahas tentang integritas nasional. Makna integritas nasional yaitu kita dapat mengurai istilah tersebut dari dua pengertian secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata integrasi dan nasional. Ada pula jenis integrasi antara lain sebagai berikut. Baiklah, yang pertama integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat, guna menjebati celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Yang kedua, integrasi ekonomi.
Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang ketiga, integrasi sosial dan budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Baiklah, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik keempat tentang konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Dengan kata lain, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Adapun fungsi dari konstitusi antara lain adalah konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusi nasionalisme, atau landasan konstitusi nasionalisme adalah landasan yang berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam artian luas maupun konstitusi dalam artian sempit. Konstitusi dalam artian luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan undang-undang, dan konvensi. Konstitusi dalam artian sempit berupa Undang-Undang Dasar atau Astimrianto 2009. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Baiklah, kita akan masuk ke topik kelima tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai pasal 27 sampai pasal 34. Baiklah, kita akan masuk ke topik ke-6, yaitu tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiarjo dalam buku Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pembagian tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kita akan masuk ke topik ke-7, yaitu tentang penegak hukum. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Topik ke-8 tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara, yang artinya merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berdasarkan pengertian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian etimologis dan pengertian terminologi.
Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa. Wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Pengertian terminologi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Alasan mengapa diperlukannya wawasan Nusantara karena wawasan Nusantara berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan, yaitu pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah. Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, yaitu pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antara negara tetangga. Kita masuk ke topik ke-9 tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandasan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat dan adil dan merata. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Kondisi sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Topik yang terakhir yaitu tentang Project Citizen. Project Citizen adalah salah satu institutional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. Baiklah, sekian dari pembahasan topik-topik dari mata kuliah kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.